Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti ngamuk perkara pertanyaan, rame-ramenya ada seorang artis, ya terkenalnya gosip ya, tentu ini gosip ya, kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat, era dulu, enggak orang sekarang, sudah ada pokoknya era dulu, singkat cerita katanya punya anak, ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya, juga enggak perlu ingin tahu, terus peneliti orang pegawaian, tapi singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa, semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya dianggap anaknya. Itu raine mirip lah salah. Itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat yang tersangka. Wis mirip plek. Bocah kan wis gede wong pancen. Bocah wis balik lah. Persis raine gaya-gayane persis. Singkat cerita si pejabat tadi berdalih, "Oh itu udah istri sah." Enggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya, si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Oh kan rame. Gue raro menyengkir atau peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA ndak. Kalau aktif sofi ya berintisab, kalau ndak. Paham ya? Nah, cara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara genetik 100% kan nggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah sah. Karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah sah. Soal DNA identik ya identik. Tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, rame itu dulu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau rame. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah jika ada problem, ini menghadapi wong nakal. Nah, wong saleh ora masalah. Balik wong nakal ngel-ngel wong. Mandra baru kau ripe, wong nakal itu bulat itu apa? Oh suara santri rawong awong beruang nakal itu baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Jadi orang bulat ya misalnya, ono wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadari. Dan terus waktunya 24 jam digo jagungan kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jumlah jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Dibangun terminal ya pengen ini. Jadi akhirnya kan ngal-ngal. Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, ireng. Nah terus istrinya di rumah, suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing cah iki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi kok. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sahih. Tapi bapake ku ora tau mulai saya. Kowe kan terus dadi kok goblok. Terus kowe kan nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Iku karo dene orang pegawaian ngajokno DNA ora anakmu wae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Adalah NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, nggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas tuh hentikan. Paham ya? Gak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin Parak Pangeran. Saya Andaikan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu, saya ulangi, andaikan saya hakim dalam kasus seperti itu, dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan
nggak ada kiai lain atau nggak ada hakim lain. Nah, aku ngomong, agam misalnya sing bojone tak omong, kowe mangkal gak mbek bojomu, ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal, ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang, enggak ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetep kepengin bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Ya solusinya gampang, nak kowe wis ra cocok ya pegat, sehingga selesai kan? Selesai. Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini ndak pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisanlah dadi. Tapi apa percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-kelirune genjah anake ora keriting beras lurus buangi ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin aku ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono maksudnya. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara Jawa kok. Mane Nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik itu kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi anak sahabat wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Enggak cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin fili'an turun ya karena itu. Jadi sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni bojone. Yang itu menawa ya ayu menawa. Walhasil itu ono gosip kalau sing wedok didemeni si A ya. Wis masyhur dadi gosip sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyoke ya iya apa? Jadi itu di sini. Akhirnya jadi gosip-gosip. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B itu ngomongin. Nah, jadi aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Sehingga cerita terus nyuruh orang, "C takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai. Kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain. Digagai lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab kan, ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak hak. Maksudnya tak dul kodap, karena bikin fitnah. Sing takok yo bali lho. Ya kok kowe kan pinter bali lho. Napa Nabi golek seksi sedembar. Apa tuh ya harus beli ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi yo gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Tapi nek golek seksi Nabi sabar terus gak ngaku. Nabi yo pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh yang diarani qadzaf. Nabi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra di keputusan wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran, dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku, nek ora ya empo ngenteni pangeran. Tapi Nabi ndak emosi santai. Bareng sing dikongkon takok iku ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. B, Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas aku. Mergo kepingine iku wong dene sebagai suami kan sing luwih mantel kan. Tak takok dhewe. Muara tenan, takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak dunia jenis kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami tapi namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita terus Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Yo ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh.
Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Artinya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Sebagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Malah Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoni. Wis kira bodonillah, cung. Masalahnya iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau enggak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau dia namanya khatul qadaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Membuat cara li'an. Jadi pertama awwalul li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarik bin Sa'd. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa betis. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ingkana akmalal ainen, terus sahmal ubirat. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarik, ya anaknya Syarik. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Seolah lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir, ya ada sahabat yang koyok kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip iki. Ya mulai dhisik ya wong kurang pegawaian ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sa'd. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab enggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sa'd karena enggak produk nikah sahih. Kalau Hilal enggak ngakui juga enggak bisa. Piye-piye nyuwun sewu jenenge suami ya tau jima. Mungkin ya sering iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya ora iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anake kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detail ngene Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Jadi masyhur akhirnya Hilal datang sumpah 4 kali apa? Sumpah 4 kali. Sebut ini kok waladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dhisik ana sumpah pocong cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ana sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takok kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara halus ya, sedan ku halus ya, anak nabrak rapati loro padahal padha wae. Ya pas tukaran, tapi cuma enggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap kita berak. Ada orang desa-desa lah.
Aku siap tuabak truk nganti usus meler-meler. Kesangking mangkel ya. Ya. Berarti sumpahnya kan 5 kali. Berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Waswal khamisah terus annahu taqawwa 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar enggak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat sepucet-pucetnya. Namanya orang salah kan pucat, sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, lek aku tak ngaku ae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah nggak main-main, pasti direspon alam. Aku tak ngaku ae. Terus keluarga besarnya bilang ini, Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah li'an, dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Terus sumpah kelima, saya juga siap kena adab Allah jika saya yang bohong. Dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga terpisah. Sama Nabi fafurriqa bainahuma. Keduanya dipisahkan, dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya. Dan haram nikah selamanya-lama. Jadi dua orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi enggak ada rujuk, enggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali. Satu bernuansa keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada saksi. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anak karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan, masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham gitu terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu, cerai kan selesai. Nanti kamu gamang kan kepengen nyekeli, kepengen danduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal, kalau ndene roh tenan pasti kelone langane ya. Ngapain dia iskal, cerai kan? Paham ya? Lah ini ndak rata-rata penanya itu gamang sama istrinya tapi tetap kepengin itu istrinya. Sing wedok ya ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengin itu tetap suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Gini iku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula, ya tetep tambah sugih, ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine iku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satolaku marutan fa imsakum bi ma'ruf atas dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali gak cocok lama enggak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget terus teh Pak Molak-Malik itu kan kemajuan loh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi